Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, 16 Oktober 2022 menjadi akhir masa kepemimpinan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria di DKI Jakarta. Pertanyaan besarnya adalah siapa yang akan menggantikan Anies Baswedan sampai Pilkada serentak November 2024 mendatang? Kita akan cari tahu pemirsa dalam beberapa informasi berikut ini. Dalam tahukah Anda pemirsa siapa yang layak menjadi PJ atau penjabat gubernur DKI Jakarta? Lalu bagaimana sebenarnya aturan terkait dengan penggantian atau pengisi jabatan penjabat gubernur DKI Jakarta ini seperti disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian yang menyatakan aturannya jelas sekali, harus pejabat pimpinan tinggi media, artinya eselon 1 dan harus berasal dari aparatur sipil negara, dan juga undang-undang mengatakan hal demikian. Hal itu sudah disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian beberapa waktu lalu sebelum dilaksanakannya rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta dan juga Rapimgab yang baru saja selesai dilaksanakan di DPRD DKI Jakarta. Kita lihat lagi pemirsa dalam informasi grafis berikutnya ini, siapa kira-kira nama yang paling banyak diusung dan berapa sebenarnya kandidat yang harusnya ini disetorkan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut mekanisme yang ada, nantinya akan disiapkan pemirsa 6 nama dan ini diusulkan dari dua pihak, yakni dari pihak DPRD DKI Jakarta dan juga dari pihak Kemendagri. Sehingga nantinya ada lebih dari 5 nama. Dan secara spesifik nantinya berarti akan ada 7 nama. Karena tadi menurut rapat dari Rapimgab di DPRD DKI Jakarta mengusulkan 4 nama. Berarti total nanti akan ada 7 nama yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Dan ini nanti akan diserahkan paling lambat 16 September 2022. Mendagri Tito Karnavian sudah menyatakan calon penjabat gubernur DKI Jakarta yang diajukan ke Presiden Joko Widodo nantinya akan berjumlah sekitar 6 orang pada saat itu. Belum ditambah dengan 1 orang lagi tadi, sehingga usulan dari DPRD DKI Jakarta adalah 4 orang. Dan untuk mengusulkan nama ini, DPRD DKI Jakarta menggelar Rapimgab yang melibatkan fraksi-fraksi di DPRD yang berjumlah sekitar 9 fraksi sebelum akhirnya diserahkan ke Presiden Joko Widodo via Kemendagri. Dan berikutnya nama-nama yang paling banyak dibahas atau kemudian diusulkan dalam Rapimgab tadi pemirsa. Yang pertama ada Heru Budi Hartono yang merupakan Kepala Sekretariat Presiden yang sudah menjabat mulai dari 2017 hingga saat ini. Dan Heru Budi Hartono ini menjabat sebagai KSP sejak 20 Juli 2017 tepatnya. Di Balai Kota DKI Jakarta, ia juga pernah menempati posisi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri pada saat itu adalah era Joko Widodo ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan berikutnya nama yang juga mendominasi adalah Marullah Matali yang merupakan Sekda DKI Jakarta hingga saat ini. Dan Marullah Matali ini berkarir di Pemprov DKI Jakarta. Ia sempat menjabat sebagai Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang pariwisata dan Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta bidang pengendalian kependudukan. Dan satu lagi ada Juri Ardiantoro yang merupakan pendiri KIPP sejak tahun 2003 dan merupakan Komisioner KPU RI tahun 2008 hingga 2013. Ia dikenal sebagai pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu dan juga menjadi sekjen di organisasi tersebut. Juri juga terjun ke dunia politik dan menjadi tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin sebagai Wakil Direktur Hukum dan Advokasi. Lalu kemudian ini dilantik sebagai Kepala Deputi 4 KSP pada Juni 2021. Dan selain 3 nama ini pemirsa, ada lagi 1 nama yang kemudian muncul dan diusulkan hingga total menjadi 4 nama yang diusulkan tadi dalam Rapimgab sekitar pukul 15 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Salah satunya adalah Dr. Andes Bahtiar yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Dan kita lihat pemirsa bagaimana sebenarnya mekanisme atau durasi kerja dari penjabat gubernur ini. Nah, kalau kita lihat maksimal di sini sudah diatur adalah 1 tahun. Kemudian nantinya akan dilakukan evaluasi kinerja secara berkala, lalu kemudian bisa diperpanjang atau di-stop dengan orang yang sama atau dengan orang yang berbeda. Dan kemudian PJ atau penjabat gubernur ini harus melakukan LPJ 3 bulan sekali ke Presiden via Mendagri. Ini sudah tertuang sesuai dengan undang-undang bahwa jabatan tersebut berlangsung paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan orang yang sama atau berbeda. Dan oleh karena itu akan ada mekanisme evaluasi pemirsa terhadap pelaksanaan tugas dari PJ Gubernur. Secara teknis, PJ Gubernur wajib menyampaikan LPJ-nya nanti setiap 3 bulan sekali. Dan kita lihat lagi informasi berikutnya pemirsa, larangan-larangan apa saja sebenarnya yang diatur atau tidak diperbolehkan dilakukan oleh sang penjabat Gubernur DKI Jakarta. Yang pertama adalah larangan untuk mutasi pegawai, kemudian ada membuat kebijakan pemekaran daerah, dan juga membatalkan perizinan yang sudah dibuat,
Dan berikutnya adalah membuat kebijakan yang berlawanan dengan program pemerintahan sebelumnya alias pemerintahan yang sudah diemban oleh Anies Baswedan. Dan aturan atau larangan ini dikecualikan, tapi pemirsa, jika pejabat kepala daerah mendapat persetujuan dari Mendagri. Hal ini diatur di mana? Diatur dalam pasal 132A ayat 1 dan 2 PP nomor 49 tahun 2008 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan juga pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadinya pemirsa, total sampai dengan saat ini berarti kalau sebelumnya ada 6 nama, maka kalau DPRD DKI Jakarta mengusulkan 4 nama, berarti total ada 7 nama yang akan disodorkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menjadi bahan pertimbangan. Waktu sudah tidak terlalu lama karena Anies Baswedan akan segera purna tugas pada tanggal 16 Oktober 2022. Kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan Presiden Joko Widodo. Dan lantas siapa yang sosok yang pantas menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta berikutnya?